saya akan menghubungi Dokter Yuli Gayatri, spesialis penyakit dalam yang bertugas di Rumah Sakit Umum Sanglah, Denpasar. Nah, saya sudah terhubung dengan beliau. Selamat pagi, Dokter Yuli. Ya, selamat pagi. Wah, apa kabar, Dok? Sehat selalu ya, Dok? Baik, sehat. Semua Ya, sehat ya, sehat di Bambang juga sehat ya. Ya, Astungkara, Dok. Sehat selalu kita. Iya. Dok, ini kan kita hari ini membahas terkait dengan mulai meningkatnya pasien-pasien yang terjangkiti oleh demam berdarah, DBD, dengue ini, Dok. Sebalik relatif mulai dari Januari kami pantau, Januari, Februari, Maret, April itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ini kan menjadi perhatian kita juga di samping fokus kita dengan coronavirus COVID-19 ini, pandemi ini. Tetapi ini juga menjadi atensi kita bahwa DBD memang setiap tahun selalu menjadi hal yang memang perlu menjadi perhatian ya, Dok ya. Nah, mungkin mau minta penjelasan dari Dokter Yuli terkait bagaimana sih, Dok, sebetulnya ciri-ciri dari penderita atau yang sudah terjangkiti demam berdarah dengue ini, Dok? Ya, untuk ciri-cirinya, seperti namanya demam berdarah dengue ya. Awalnya pasti ada demam. Demam biasanya oleh karena dengue itu mendadak muncul tinggi, kemudian berlanjut, bisa terus-menerus atau bisa ada episode turun sedikit, disebut demam 2 puncak ya. Pada hari ketiga atau keempat bisa turun sedikit kemudian naik kembali. Itu antara 2-7 hari. Nah, kemudian diikuti oleh gejala lain, sakit kepala, paling sering nyeri di belakang bola mata. Nyeri orbital namanya ya. Sakit kepala belakang bola mata, kemudian nyeri otot-otot, nyeri tulang hampir seluruh tubuh. Kadang-kadang muncul ras atau titik-titik pada kulit ya, bintik-bintik perdarahan kecil-kecil pada kulit atau bisa lebih besar, mungkin seukuran kacang gitu ya, lebih besar, atau perdarahan di tempat lain. Jadi awalnya itu demam dan sakit kepala itu yang biasanya menonjol, kadang diikuti dengan mual, muntah, atau kadang diare juga. Baik, dokter tadi bilang mendadak demam, Dok ya. Maksudnya mendadak demamnya seperti apa, Dok? Sebelumnya memang tidak ada? Apa? Ya, sebelumnya bisa seperti biasa. Kan seperti biasa normal, tiba-tiba demam tinggi. Langsung demam tinggi, maksudnya mendadak itu? Langsung demamnya tinggi, ya. Sering orang jadi kaget loh, barusan misalnya paginya tidak apa-apa, masih bisa aktivitas, kemudian sorenya muncul demam langsung mendadak tinggi. Gitu. Baik. Oh, ini terus kecenderungannya setiap hari demam ini tidak turun ya, Dok ya? Nanti baru masa berapa dia akan turun, kemudian nanti naik lagi begitu? Demam, ada yang demam kontinu namanya, jadi demamnya tinggi terus. Kadang-kadang pasien sudah pintar-pintar sekarang sudah bisa mengobati dengan penurun panas, misalnya minum paracetamol, ada turun sedikit, tapi tidak pernah mencapai normal. Setelah hilang efek penurun panasnya, naik lagi biasanya seperti itu. Atau jadi kadang-kadang ini yang memang ada 2 puncak. Jadi ada ini yang demam 2 puncak ya. Ini yang dikatakan berbeda dengan demam biasa ya, Dok ya. Mungkin salah satu cirinya kalau demam DBD ini adalah demamnya memang tidak turun ya, Dok ya. Ketimbang misalnya sudah diobatin, biasanya kan 2-3 hari minum obat turun, tapi ini ternyata turun, turun sebentar terus demam lagi. Ini yang perlu diwaspadai gitu ya, Dok ya. Kalau demam demikian diwaspadai, iya. Cuman bisa berlangsung antara 2 hari sampai 7 hari, itu bervariasi setiap pasien. Ada yang cuma 2 hari demamnya mendadak tinggi 2 hari kemudian turun spontan tanpa obat. Ada yang sampai 7 hari terus-terusan demamnya kemudian baru turun. Nah, itu bervariasi. Nah, saat turun demam ini yang sebenarnya masa kritis, kita harus hati-hati, diikuti dengan penurunan trombosit atau sel pembeku darah ya. Pembeku darah yang biasanya itu yang menimbulkan risiko perdarahan. Baik. Oh, kalau ada perdarahan ini yang cirinya ada merah-merah itu, Dok?
kalau di kulit yang Oh, spontan kulit bisa keluar. bintik-bintik atau ras itu di kulit, bisa di mimisan atau dari hidung, bisa Nah, perdarahan gusi, macam-macam bentuk. baik. Nah, dokter, ini kadang-kala kan masyarakat ini kan tidak mengetahui di awal. Jadi saya demam dianggap seperti demam biasa, tapi tiba-tiba ternyata apa sudah tingkatnya sudah masuk gawat gitu ya dok ya. Ini sudah turun, Iya, trombosis sudah turun. Nah, apa yang harus iya, dilakukan apabila ciri-ciri misalnya, oh kalau sudah begini, satu dua ciri gini, segera ke dokter, segera cek atau gimana dok? Biar kan ini kadang-kala menganggap sepele, ini jangan-jangan cuma masuk angin, cuman kecapean, ya gimana dok? iya. Mungkin karena kalau khususnya masyarakat Denpasar, karena kita daerah endemis demam berdarah, tetap harus waspada. Setiap demam ada kemungkinan demam berdarah, terutama kalau ciri-cirinya demam mendadak tinggi, sakit kepala, di belakang bola mata, sakit otot, nyeri tulang, atau ada mual, muntah, atau diare. Dan kalau murni itu demam berdarah saja, tidak disertai dengan infeksi saluran nafas atas, biasanya tidak ada batuk, pilek, nyeri menelan, itu tidak ada. Sesak, apalagi ya batuk dengan dahak itu tidak ada. Biasanya itu yang murni demam berdarah. Kita harus curiga itu demam darah dan segera periksa ke tempat pelayanan terdekat dulu ya. Baik, jadi memang apabila ada hal demikian segera langsung periksa karena kita harus tahu lebih awal lebih baik ya dok ya. Apakah Lebih awal ini lebih baik. DBD atau bukan ya dok ya? Bukan, iya. Nanti ada tes labnya. Kalau di awal itu yang sebelum hari keempat itu bisa kita deteksi serologi tesnya ini demam berdarah atau bukan sebelum Baik. trombosit turun. Ya, jadi kita Sebelum sudah trombosit. waspada sebelum trombosit turun. Kalau sudah lebih awal NS1 namanya tesnya itu positif, berarti nanti akan turun dia trombositnya. Demikian. Baik. Nah dok, Ya. kegawatannya tuh seperti apa sih dok kalau DBD ini sih dok? Kalau dari sudut kedokteran dok, kegawatan Ya. dari DBD ini seperti apa dok? Kegawatannya ada dua sebenarnya komplikasi yang pokok. Ya. Yang pertama perdarahan, yang kedua shock. Yang perdarahan itu karena trombositnya yang turun itu, jadi ada kecenderungan perdarahan spontan. Kalau yang berat itu perdarahan saluran pencernaan, itu bisa berupa muntah darah, BAB berdarah, atau bisa hitam, atau hematotesia, darah segar, kemudian saluran kemih bisa berupa kencing darah. Itu yang berat biasanya ya. Kemudian shock. Shocknya ini bisa karena perdarahannya yang masif sehingga menimbulkan gangguan hemodinamik, keseimbangan cairan. Ada juga yang shocknya karena tanpa perdarahan, itu karena kebocoran plasma. Jadi pada pasien demam berdarah ada kebocoran pada dinding pembuluh darah kecil sampai yang kecil itu ya, jadi plasma keluar dari pembuluh darah sehingga volume di sirkulasi itu turun, jadi seolah-olah kekurangan cairan, jadi shock pasiennya seperti itu. Nah, ini yang sering deteksinya harus kita dengan ketat, observasi ketat, makanya pasien demam berdarah yang sudah mengalami penurunan trombosit di bawah 100.000 itu biasanya kita rawat. Meskipun pasien merasa nyaman, belum ada keluhan yang lain gitu. Yang berat ya. Kadang-kadang pasiennya merasa saya masih baik-baik aja, Dok, tidak ada apa. Tapi ada risiko untuk muncul perdarahan dan shock tersebut. Ini bisa menyebabkan kematian ya dok? DBD ini kalau tidak bisa ditangani segera ya dok ya? Baik. Ya, kalau terlambat penanganannya atau tidak mendapat penanganan yang baik, kalau shock itu ya bisa menyebabkan kematian yang tidak bisa ditangani begitu. Baik. Nah, apakah ada saran dari dokter untuk meningkatkan imunitas dari mungkin masyarakat atau keluarga yang mungkin supaya tidak mudah terjangkit, atau memang imunitas kuat pun masih bisa terjangkit dok? Ini kalau secara ini bagaimana?
Oh iya, sebenarnya kalau, dilihat, patogenesisnya, daya tahan tubuh yang baik pun bisa menimbulkan, gejala demam berdarah. Jadi pada demam berdarah itu ada, apa namanya, spektrum klinis ya. Jadi dari tidak bergejala, ringan, berat, sampai dengan, fatal. Tapi paling tidak pada pasien yang dengan daya tahan yang lebih baik itu kemungkinan, tidak berat. Kalau dengan, komorbid artinya dengan penyakit yang lain misalnya sudah ada hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit Oke. diabetes, post stroke misalnya, terus kena demam berdarah lagi atau usia Heeh. lanjut dan anak-anak. Nah, anak-anak itu lebih banyak, Oh, morbiditasnya dan mungkin mortalitasnya juga lebih banyak ya pada anak-anak kalau demam berdarah, oh gitu demikian. ya, ya. Oke ya. Iya, Baik. jadi ya Nanti saya mungkin menjaga ya menjaga di samping, untuk demam berdarah ini, di samping menjaga daya tahan tubuh kita, heeh, juga menjaga lingkungan ini, jaga lingkungan memberantas ya, Dok? nyamuk yang ya vektornya itu Nah yang penting, tidak kalah nah, pentingnya, baik. seperti Ini itu. nanti Ya, kita akan membahas, bagaimana untuk pencegahan ya, Dok. Setelah ini ya, Dok, iya ya. Kita iya akan jeda dulu ya, iya. Dok, ya.